Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat. Nikmat Islam wal iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, sehingga kita kembali melaksanakan aktivitas kita, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, nikmat yang terbesar bagi seorang muslim adalah nikmat Islam wal iman. Begitu besar nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sebagai umat muslim adalah nikmat iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, al-imanu at-tasdiqu biqalbi wa iqrarun bil lisan wal af'alun bil arkan. Iman itu dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan kita, dan diamalkan sesuai dengan rukun-rukunnya. Iman artinya adalah percaya dan yakin. Bagi seorang mukmin, keimanan adalah menjadi sebuah kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-imanu yazidu wa yanqusu. Keimanan yang bertambah dan terus bertambah, dan keimanan yang tidak berkurang. Yazidu wa la yanqusu. Keimanan yang bertambah dan terus bertambah, tidak pernah berkurang, adalah keimanan para nabi dan rasul. Begitu besar ujian yang ditempa Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup, namun tidak mengurangi keimanannya. Keimanan Nabi Allah Nuh dinyatakan sebagai orang gila ketika pada siang hari Nabi Nuh membuatkan sebuah bahtera. Ini menjadi kekuatan yang menjadi motivasi para nabi dan rasul. Keimanannya terus bertambah dan terus bertambah, seperti halnya imannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman yang kedua, al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Tidak bertambah dan tidak pernah berkurang. Kelompok yang kedua ini adalah imannya para malaikat. Imannya malaikat Jibril ketika diperintahkan untuk menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril melaksanakan semua tugas-tugasnya. Malaikat Israfil yang ditugaskan untuk kelak meniupkan sangkakala yang menandakan datangnya hari kiamat, tetap istiqomah dengan tugas dan fungsinya. Ini keimanan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keimanan yang yazidu wa yanqusu, kadang bertambah dan kadang berkurang. Yang ketiga ini adalah keimanan kita semua, keimanan manusia. Terkadang keimanan kita bertambah, dan tidak jarang keimanan kita terkadang berkurang. Artinya keimanan seseorang seringkali mengalami fluktuasi, kadang bertambah dan kadang berkurang. Maka dengan keimanan tersebut, kita berusaha bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi keimanan kita, untuk menambah keimanan kita, sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agar kita menjadi manusia yang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal-hal yang merusak keimanan, marilah kita jaga agar kita terhindar dari hal-hal yang merusak keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah asyirkul billah, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kesesatan yang nyata. Maka ketika kita menduakan Allah, melakukan kemusyrikan, maka akan merusak keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua adalah an-nifaq, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan munafik, dan munafik ini akan merusak hal-hal keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita melakukan hal-hal yang merusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang ketiga, al-jahil, adalah kebodohan. Kebodohan akan merusak keimanan kita. Ibadah saja kita melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja untuk menjaga kesempurnaan ibadah kita dengan melaksanakan ilmunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, hal-hal yang merusak keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah murtad, mereka yang keluar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang keluar dari agama Islam. Murtad ini adalah pasti dapat dipastikan akan merusak keimanan kita, bahkan sudah berubah ketauhidannya. Maka untuk itu, lakukanlah ibadah dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hindarilah, bahkan jauhilah hal-hal yang merusak akan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa penuh di dalam bulan suci Ramadan, berarti kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berpuasa, bersedekah, bertadarus, insya Allah ini akan memotivasi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, inilah saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dengan hal-hal yang merusak keimanan kita, Allah jaga dan pelihara kita di imanan kita, bahkan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.